Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bi ridallah. Wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, pada bulan suci yang penuh pahala ini, kita akan mencoba mengkaji tentang hal yang lebih tinggi nilainya dari ilmu dan hal yang lebih penting dari ilmu. Akan tetapi sebelum kita masuk pada hal yang lebih tinggi dari ilmu, alangkah baiknya kalau kita mencoba membahas ulang atau mungkin mencoba membahas kembali, barangkali kalau sudah pernah dibahas sebelumnya, kita mencoba membahas kembali tentang betapa tinggi nilainya ilmu itu. Dalam suatu hadis yang salah satunya tertulis dalam kitab Irsyadul Ibad, disebutkan di kitab Irsyadul Ibad bahwasanya wa Ibnu Asakir ay akhraja Ibnu Asakir wa Dailamiyu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma khayyira Sulaiman wa alaihi salam bainal mali wal mulki wal ilmi fakhtara al ilma fa'u'tiyal mulka wal mala likhtiyarihi al ilma. Yang kurang lebih bahwasanya Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan pilihan di antara harta, kerajaan atau tahta, dan ilmu. Yang kemudian beliau Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu. Yang mana ketika beliau memilih ilmu, maka kemudian diberikan pula lah harta dan tahta atau kerajaan. Itu semua karena beliau memilih ilmu. Karena beliau memilih ilmu, yang mana ilmu itu nilainya jauh lebih tinggi daripada harta dan tahta, maka harta dan tahta diberikan sekalian sebagai, anggaplah sebagai bonus. Itu ibaratnya mungkin bisa kita analogikan seperti misalnya ketika seseorang membeli ponsel, membeli handphone atau ponsel misalnya, yang kemudian ketika orang itu membeli ponsel, kemudian oleh counter atau tokonya itu diberikan bonus berupa misalnya pelindung layar atau misalnya alat yang diletakkan di telinga atau semacamnya. Kita bisa lihat di sana antara harga ponsel yang dibeli dengan harga barang yang diberikan secara cuma-cuma, itu ternyata nilainya jauh perbandingannya. Ibaratnya seperti tidak ada 10% nilainya dari harga ponsel yang dibeli. Yang namanya bonus, ya. Yang namanya bonus nilainya tidak seberapa. Nah, ini ketika Nabi Sulaiman diberikan 3 pilihan antara ilmu, harta, atau tahta, beliau memilih ilmu. Dan ternyata ketika beliau memilih ilmu, harta dan tahta diberikan sekalian seperti bonus. Sebenarnya kalau yang namanya pilihan, mestinya ya yang akan diberikan ya yang dipilih. Mestinya cuma yang dipilih saja, tapi ternyata yang tidak dipilih itu diberikan sekalian. Anggaplah seperti bonus, yang artinya ketika harta tahta itu disandingkan dengan ilmu, maka tidak ada apa-apanya, tidak ada nilai apa-apa dibandingkan dengan ilmu. Yang ini menunjukkan bahwa betapa ilmu itu nilainya sangat tinggi di dalam ajaran agama Islam. Karena
saking berharganya ilmu itu, dan karena saking mulianya ilmu itu, maka mencari ilmu atau bahkan mengais-ngais ilmu itu tidaklah hina. Dan meminta-minta ilmu itu pun juga tidak tercela, karena ilmu adalah hal yang sangat mulia, yang sangat tinggi kedudukannya. Ada sebuah hadis juga menyebutkan bahwa thalabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin. Mencari ilmu dalam waktu 1 jam itu lebih baik daripada nilai ketika orang menjalankan ibadah semalaman. Orang menjalankan ibadah selama 1 malam penuh ibadahnya, dibandingkan dengan orang mencari ilmu hanya dalam waktu 1 jam, itu masih lebih baik mencari ilmu dalam waktu 1 jam. Kemudian wa talabul ilmi yauman khairun min siyami thalathati ashhurin. Kemudian bahwasanya mencari ilmu selama 1 hari itu lebih baik daripada berpuasa selama 3 hari. Bisa kita bayangkan, puasa selama 3 hari, maksud saya puasa selama 3 bulan. Wa talabul ilmi yauman khairun min siyami thalathati ashhurin. Puasa selama 3 bulan itu masih kalah daripada mencari ilmu hanya dalam waktu 1 hari. Ini menunjukkan bahwa ilmu, sekali lagi, nilainya sangat tinggi, bahkan dibandingkan ibadah sekalipun. Ada banyak ibadah-ibadah yang bisa dilakukan. Puasa selama 3 bulan saja masih kalah dengan mencari ilmu hanya dalam waktu 1 hari. Bayangkan kalau orang mencari ilmu dalam waktu 1 tahun penuh, 365 hari. Kalau dalam hitungan tahun Masehi, 365 hari diisi dengan mencari ilmu setiap harinya. Kira-kira lebih baik dari puasa berapa tahun? Ya, yang artinya memang sangat tinggi nilainya ilmu itu. Dan karena ilmu itu memang sangat tinggi nilainya, sehingga orang yang memilikinya pun akan menjadi tinggi juga derajat. Itu sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Dalam tafsir biasanya disebut orang yang diberi ilmu khosoh, secara lebih utama akan ditinggikan derajatnya. Orang-orang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah, tapi orang-orang yang punya ilmu itu lebih derajatnya daripada orang-orang yang beriman. Kemudian ketika kita membahas tentang derajat orang yang memiliki ilmu, yang mana disebutkan orang yang memiliki ilmu derajatnya akan lebih tinggi daripada yang tidak berilmu, ada yang menarik di sini. Ternyata dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau menyebutkan, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, darajatul ulama'i fawqal mu'minina bisab'i mi'ati darajatin ma baina darajataini khamsumi'ati amin. Derajatnya ulama, derajatnya orang-orang alim, orang-orang yang punya ilmu, derajat orang yang punya ilmu di atas orang-orang yang beriman, itu selisih derajatnya adalah 700 derajat, yang dimana antar derajatnya itu sama dengan selisih 500 tahun.
Saya ulangi, derajatnya orang-orang yang beriman di atas, maksud saya derajatnya orang-orang alim di atas derajatnya orang-orang yang beriman, selisihnya adalah 700 derajat. 700 derajat. Sementara antar derajatnya ini nilainya sama dengan 500 tahun. Yang kalau misalnya di total atau mungkin dikalikan, maka derajatnya orang-orang alim di atas orang-orang yang beriman adalah 700 dikali 500 tahun, yaitu 350.000 tahun selisihnya. Tahun ini menunjukkan jarak yang sangat jauh. Kalau orang dulu memang perjalanan itu bisa ditempuh sampai berbulan-bulan, sehingga kalau disebutkan jaraknya dalam satuan tahun, itu berarti jarak yang sangat jauh, dan itu nilainya 350.000 tahun. Ini menunjukkan orang alim dan orang yang beriman tapi tidak alim itu derajatnya jauh sekali ketimpangannya. Bahkan dalam hadis juga ada menyebutkan, waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man shalla khalfa alimin faka'annama shalla khalfa nabiyyin, faman shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu. Barang siapa yang sholat di belakang orang alim, artinya menjadi makmum, ya, makmumnya orang alim, maka seolah-olah dia seperti sholat di belakang Kanjeng Nabi. Bayangkan, ibaratnya seperti sholat di belakang Kanjeng Nabi. Dan barang siapa yang sholat di belakang Kanjeng Nabi, maka sungguh dia telah diampuni. Ini sekali lagi menunjukkan nilai dari orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu jauh di atas orang yang tidak punya ilmu. Sehingga nilai ilmu itu memang sangat tinggi. Kemudian orang yang memiliki ilmu itu juga nilainya menjadi tinggi, karena ilmu yang dimiliki, yang ada dalam dirinya, itu nilainya tinggi. Itu ibaratnya seperti misalkan ada dua pena, ya, ada dua pena, yang satu pena biasa, yang satu pena yang sama sebenarnya secara kualitasnya, secara tintanya, bentuknya, warnanya dan sebagainya, semuanya sama, tapi yang salah satunya misalkan kita lapisi emas misalnya, atau kita beri butiran mutiara atau benda-benda berharga yang lain, maka nilai dari pena tersebut pasti akan menjadi jauh perbedaannya. Kalau nilai itu dinisbatkan pada barang, memang mengarah pada artinya harga, ya. Sedangkan nilai kalau dinisbatkan pada manusia, maka mengarah pada derajatnya, sehingga di situ bisa menjadi pembeda, ya. Dan ada lagi mungkin ada banyak yang bisa dibacakan sebenarnya, tapi mungkin kalau dibacakan semua akan menyita banyak waktu, ya. Termasuk juga diantaranya adalah ketika Allah di sini disebutkan salah satu hadis, ya, ala wa inna Allah ta'ala la yaghfiru lil alimi arba'ina dzamban qabla an yaghfira lil jahili dzamban wahidan. Sesungguhnya Allah mengampuni untuk orang alim, untuk orang yang berilmu, 40 dosa sebelum Allah mengampuni untuk orang yang bodoh, yang tidak berilmu, 1 dosa. Untuk orang yang bodoh
supaya diampuni satu dosa saja harus menunggu orang alim diampuni dosanya oleh Allah sampai sejumlah 40 dosanya. Ini yang disebutkan dalam hadis Abu Nu'aim an Abi Hurairah dalam kitab Irsyadul Ibad. Dan orang juga disebutkan bahwa awwalu man yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya tsummal ulama tsumma syuhada. Orang yang pertama kali bisa memberikan syafaat di hari kiamat adalah para nabi yang pertama. Tapi kita lihat kata yang kedua, tsummal ulama, kemudian orang-orang alim. Yang ini menunjukkan bahwa orang-orang alim derajatnya di bawah nabi. Derajatnya di bawah nabi persis, tidak jauh dari kanjeng nabi, tidak jauh dari para nabi. Sehingga orang-orang alim itu dalam hadis yang lain disebut sebagai warathatul anbiya, sebagai orang-orang yang mewarisi para nabi dalam hal kemuliaan terutama termasuk dan dalam hal keilmuannya. Ada yang menarik di sini ketika Imam Syafi'i menyatakan illam yakunil fuqaha'ul 'amiluna bi ilmihim awliya Allah falaysa lillahi wali. Jika saja orang-orang faqih, orang-orang alim fiqih yang mengamalkan ilmunya itu tidak menjadi waliullah, tidak menjadi kekasihnya Allah, falaysa lillahi wali, maka Allah tidak punya wali. Yang ini menunjukkan bahwa orang-orang alim itu sangat dekat dengan derajat kewalian. Itu semua karena ilmu yang dimiliki. Ada dalam hadis yang lain misalnya al-alimu habibullah. Ini hadis ya di kitab Maraqil Ubudiyah. Ruwiya 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-alimu habibullah. Orang yang alim, orang yang berilmu itu adalah kekasih Allah. Walau kana fasiqan, walaupun termasuk orang fasik. Ya, na'udzubillah. Wal jahilu aduwullah. Sedangkan orang yang bodoh itu adalah musuhnya Allah. Walau kana abidan, walaupun ahli ibadah. Jadi antara orang yang alim, orang yang berilmu dibanding dengan orang yang bodoh yang tidak punya ilmu, itu memang sangat jauh sekali perbedaannya. Walaupun zahir hadisnya kelihatannya seperti orang yang alim, kelihatannya seolah-olah seperti orang yang alim itu akan dikasih Allah walaupun fasik, walaupun suka bermaksiat ya. Sedangkan orang yang bodoh itu akan menjadi musuh Allah walaupun suka beribadah. Zahirnya seperti itu, tapi sebenarnya bukan berarti perilaku fasik itu dibenarkan ya di sini. Ini hanya pembanding bahwasanya orang yang alim itu lebih disukai Allah daripada orang yang bodoh. Singkatnya seperti itu. Kemudian dalam membahas mengenai ilmu yang derajatnya sangat tinggi itu sebenarnya sebagai motivasi untuk para pencari ilmu supaya giat untuk mencari ilmu, supaya giat untuk pendidikan belajarnya, pendidikan dan kegiatan belajarnya. Ada juga sebenarnya beberapa pembahasan tentang betapa utamanya orang yang mengajar, orang yang menyampaikan ilmu. Itu juga ada dasar-dasar hadisnya dan ada makalah-makalah sebagai penyemangat juga. Tapi ketika kita membahas tentang ilmu itu yang nilainya sangat tinggi, di sisi lain ada hadis yang menyebutkan bahwa thalabul ilmi, ini mungkin sudah sering didengar, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah fardu, adalah wajib, diwajibkan bagi setiap orang Islam. Dalam
redaksi hadis yang lain ada tambahan wa muslimatin, dan orang Islam yang perempuan. Artinya semua muslim baik laki-laki maupun perempuan itu dituntut untuk mencari ilmu, dituntut untuk banyak mengetahui hal-hal yang penting. Di antaranya kalau di Mau'izatul Mu'minin ketika membahas thalabul ilmi fardhatun itu, kemudian ilmu yang menjadikan wajib untuk dicari itu ada banyak yang dibahas di sana. Di antaranya adalah faminhu ma yudraku bihi tauhid. Di antaranya adalah ilmu yang bisa membuat kita menemukan arti tauhid, yang bisa membuat kita membangun tauhid, membangun hati untuk mengesahkan kepada Allah. Dan juga ilmu yang membuat kita menjadi mengenal, mengetahui sifat-sifatnya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Dan juga yang membuat kita menjadi tahu bagaimana tata cara beribadah, mana yang halal, mana yang haram, dan seterusnya dan seterusnya, banyak hal. Kemudian ketika kita membahas tentang mengetahui atau membangun tauhid, maka itu bukan hanya fan tauhid ya yang bisa kita arahkan di sana, karena dalam fan tauhid itu membahas mengenai, biasanya membahas mengenai sifat-sifatnya Allah, mengenal Allah lebih dalam dari sisi sifat-sifatnya, dari segi sifat-sifatnya, sifat wajib, jaiz, dan yang mustahil, biasanya ke arah sana. Akan tetapi dalam pandangan yang lebih luas, bahwasanya ketika kita ingin lebih jauh menyelami arti, misalkan salah satunya sifat maha kuasanya Allah, itu bisa kita mengenal lebih jauh sifat itu dengan mengenal maha karyanya Allah, dengan mengenal makhluknya Allah. Tentu saja ada dalam hadis bahwasanya tafakkaru fi khalqillah, diminta untuk berpikir, berangan-angan tentang makhluknya Allah. Karena ketika kita mengenali bahwa makhluknya Allah itu betapa sangat luar biasa kompleksnya, betapa sangat luar biasa ajaibnya, maka kita akan lebih menyelami, akan lebih mendalami bahwa Allah memang benar-benar maha kuasa atas segalanya, atas segala sesuatu. Dan ini sejalan dengan yang dipelajari biasanya dalam ilmu alam. Ketika kita mempelajari di Al-Quran sendiri, bahwa Al-Quran juga membahas tentang alam. Di antaranya ada ayat wafil ardi qita'um mutajawiratun, bumi itu tersusun, atau pada bumi itu terdapat potongan-potongan, atau biasanya kalau di ilmu alamnya disebut lempeng-lempengan. Dan itu dibahas dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran juga membahas tentang alam, Al-Quran juga membahas tentang alam, sehingga ilmu yang menjadi wajib untuk dicari ketika memang orang beranggapan ilmu yang wajib dicari adalah salah satunya ilmu Al-Quran, maka Al-Quran sendiri juga membahas tentang alam, sehingga alam adalah salah satu bagian dari hal yang disebut, hal yang digunakan untuk sebagai bahan angan-angan. Bahwasanya kemudian di dalam Al-Quran ada surat Yunus misalnya, ada lafaz Ulingzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Bahwasanya Kanjeng Nabi diperintah untuk mengingatkan kepada orang-orang
para sahabat ya terutama, dan yang beliau yang ada dalam wilayah dakwah beliau, bahwasanya unggul, perhatikan atau observasilah, amati madza fis samawati, apa-apa atau hal-hal yang ada di langit, wal ard, dan yang ada di bumi. Dari sana akan ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau dalam kitab itu, kalau dalam Mau'izatul Mukminin diantaranya seperti itu. Kalau di kitab Ta'limul Muta'allim, ilmu yang menjadi fardu untuk dipelajari adalah ilmul hal, adalah ilmu yang berkaitan dengan kondisi atau keadaan yang sedang kita hadapi. Jadi ketika kita menghadapi situasi yang membuat kita perlu misalkan untuk mempelajari bahasa asing misalnya, maka di sana menjadi wajib untuk mempelajari bahasa asing. Bahkan dulu dalam Sirah Nabawiyah, satu riwayat menyebutkan bahwa suatu momen, suatu ketika Kanjeng Nabi pernah memerintahkan kepada sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Itu beliau diperintahkan oleh Nabi untuk mempelajari bahasa yang digunakan oleh orang Yahudi, bahasa asing, bahasa orang kafir, ya, bahasanya orang kafir, orang Yahudi, ya. Tetapi Kanjeng Nabi memerintahkan kepada sahabat Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa mereka, karena pada waktu itu Kanjeng Nabi sedang berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Dan dalam riwayat hidup Kanjeng Nabi, beberapa kesempatan Kanjeng Nabi berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Ketika Kanjeng Nabi menginginkan untuk melakukan diplomasi dengan orang-orang Yahudi, maka Kanjeng Nabi memerintahkan sahabat Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa mereka. Dan untuk diketahui bahasa mereka, salah satunya misalkan bahasa Ibrani, itu tidak sama dengan bahasa Arab. Bahasanya berbeda dengan bahasa Arab, dan bahkan punya aksara sendiri, punya huruf-huruf sendiri. Bukan huruf-huruf hijaiyah, mereka punya huruf-huruf sendiri. Seperti kalau di bahasa Jepang ada hiragana, katakana, ya kira-kira seperti itu, punya aksara sendiri. Atau di bahasa Jawa ada honocorongko, ya seperti itu, mereka punya huruf sendiri. Dan hebatnya sahabat Zaid bin Thabit ini, beliau adalah sahabat yang jenius, bisa mempelajari suatu bahasa dari nol, dari belum mengetahui apa-apa, sampai kemudian menjadi mahir berkomunikasi dengan mereka hanya dalam waktu 10 hari. 10 hari. Yang umumnya kita biasanya mempelajari bahasa yang kita belum pernah kenal sebelumnya, itu akan memakan waktu yang cukup lama, minimal 3 bulan misalnya. Itu kalau yang punya tingkat kecerdasan tinggi mungkin 3 bulan bisa diatasi satu bahasa asing, ya. Tapi niki sahabat Zaid bin Thabit hanya dalam waktu 10 hari sudah mahir. Itu betapa jeniusnya beliau. Beliau adalah sahabat yang ketika meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut turun di medan tempur, Rasulullah tidak mengizinkan. Akan tetapi beliau punya tugas khusus untuk sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid bin Thabit ini sahabat yang tekun, yang ulet dan cerdas, atau bisa dibilang jenius. Kemudian ketika Kanjeng Nabi berkirim surat kepada pimpinan orang-orang Yahudi, beliau menggunakan jasa
sahabat Zaid bin Thabit ini, yang artinya bahwa mempelajari bahasa asing itu tidak dilarang. Bahkan dalam beberapa kondisi mempelajari bahasa asing bisa jadi menjadi wajib, seperti yang sedang dialami Rasulullah pada waktu itu. Sehingga tidak ada yang salah dengan mempelajari bahasa asing, bahkan dalam beberapa kondisi mungkin akan menjadi wajib. Terutama misalkan ketika ada yang hendak berdakwah di Inggris umpamanya, atau berdakwah di Amerika, berdakwah di kalangan orang-orang Islam yang ada di Australia, yang mungkin mereka tidak akan memahami kalau kita menggunakan bahasa Indonesia misalkan, atau mungkin mereka tidak paham kalau kita bahkan menggunakan bahasa daerah kita sendiri, sehingga perlu untuk menggunakan bahasa yang berlaku di dunia secara internasional, diantaranya bahasa Inggris misalnya. Seperti itu termasuk ilmu yang perlu dipelajari. Ilmu semuanya bermanfaat, ilmu semuanya bermanfaat kecuali ilmu sihir, ya tentunya, karena ilmu sihir itu disebut yadurru bihi bainal mar'i wa zawji, ilmu yang madharat, itu sudah disebut dalam Al-Quran. Jadi itu kalau yang madharat seperti itu tentu haram untuk dipelajari. Kalau di ta'lim ada ilmu nujum, ilmu perbintangan, itu juga tidak boleh, dilarang, karena kaitannya dengan ramalan. Sehingga mempelajari zodiak mungkin kalau secara sesuai dengan ta'lim itu tidak boleh, ya. Kemudian mengenai ilmu yang nilainya sangat tinggi, yang ternyata tidak ada bandingannya dibandingkan dengan harta ataupun tahta kekuasaan, ya, maka seolah-olah ilmu sudah yang paling tinggi posisinya, yang paling tinggi kedudukannya, paling tinggi nilainya. Akan tetapi ternyata menurut ulama ada suatu perkara yang mana itu membuat ilmu menjadi lebih bernilai lagi. Misalnya ada satu makalah dalam kitab Nasaihul Ibad, satu makalah dari Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, beliau termasuk kalangan tabi'in dan termasuk pemuka di kalangan tabi'in. Beliau pernah menyatakan, man la adabalahu la ilmalah, barang siapa yang tidak punya tata krama, tidak punya adab, tidak menjaga etika, maka la ilmalah, maka dianggap tidak punya ilmu. Tidak ada ilmu yang dianggap dimiliki oleh orang yang tidak menjaga etika. Di sisi lain dalam kitab Al-Adhkar itu ada hadis Anna Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman, seorang mukmin, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling baik budi pekertinya. Itu menunjukkan bahwa orang yang beriman, antara yang berilmu atau tidak di sini tidak dibahas, tapi kalau membahas mengenai yang imannya paling sempurna, yang dianggap imannya paling sempurna adalah kalau akhlaknya yang paling baik. Sehingga akhlak menjadi nilai yang penting, menjadi nilai yang tinggi di samping ilmu. Ada dalam kitab Hilyatul Auliya misalnya Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, ya kalau nggak salah.
Imam Malik bin Anas beliau berkata, ta'allamil adab qabla an tata'allamil ilma. Ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Pelajarilah adab. Adab lebih tinggi nilainya sehingga harus dipelajari lebih dulu. Harus dipelajari lebih dulu, kemudian baru ilmu. Itu yang beliau ungkapkan di sana. Kemudian beliau pernah berpesan kepada Imam Syafi'i, ya. Imam Malik pernah berpesan kepada Imam Syafi'i rahimahumullah, ya Muhammad, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Ya Muhammad, Muhammad ini nama aslinya Imam Syafi'i, ya. Ij'al, jadikanlah ilmaka, ilmumu, milhan, ibarat seperti garam, wa adabaka, dan jadikanlah adabmu, daqiqan, ibarat seperti tepung. Kalau misalnya kita bicara tentang tepung dan garam, mungkin kita bisa beralih setting ke dapur, ya. Kita coba lihat antara tepung dengan garam. Biasanya dalam membuat jajanan misalnya, itu yang lebih utama tepungnya atau garamnya? Tentu yang lebih utama adalah tepungnya. Garam hanya diperlukan secukupnya, tapi tepung kadang-kadang ada yang berapa gram lebih banyak porsinya, yang artinya bahwa pesan Imam Malik kepada Imam Syafi'i bahwasanya adab harus dijunjung lebih tinggi, harus ditinggikan lebih tinggi daripada ilmu yang kita miliki. Beliau juga pernah dalam ceritanya Abdurrahman bin Qasim, dalam cerita Abdurrahman bin Qasim itu, Abdurrahman bin Qasim pernah berkata, khadamtul imam Malikan radhiyallahu anhu 20 sanatan. Saya, kata Abdurrahman bin Qasim, itu berkhidmat dalam, mungkin ya, ngabdi di dalamnya Imam Malik radhiyallahu anhu 20 sana, selama 20 tahun. 20 tahun. Fakana minha sanatani fil ilmi. Di sana, di antara 20 tahun itu, beliau Abdurrahman mempelajari ilmu selama 2 tahun. Jadi dari 20 beliau belajar ilmu hanya 2 tahun. Wa thamaniya asyrata sanatan fi ta'allumil adab. Sementara dalam waktu 18 tahun sisanya kan 20 ya, 2 tahun untuk ilmu, 18 tahun itu beliau fi ta'allumil adab. Beliau terkonsentrasikan sesuai dengan pengajaran Imam Malik, terkonsentrasi dalam mempelajari adab. Faya laitani ja'atul muddata kullaha adaban. Maka seandainya saja, dan beliau berandai-andai kalau saja misalnya karena saking menyelaminya dengan pelajaran tentang adab, maka beliau sampai-sampai berandai-andai kalau saja bisa menjadikan seluruh waktu yang beliau miliki seluruhnya hanya untuk terkonsentrasi mempelajari tentang adab. Itu menunjukkan adab dijunjung lebih tinggi sebenarnya daripada ilmu. Kemudian kalau disebutkan dalam ta'lim misalnya Sayyidina Ali, ya, misalnya Sayyidina Ali itu pernah menyebutkan, ana abdu man 'allamani harfan insya'a ba'a wa insya'a a'taqa wa insya'a istaraqa. Kata Sayyidina Ali rahimahullah radhiyallahu anhu, ya, beliau pernah menyebutkan, saya adalah hamba bagi orang yang mengajari saya satu huruf. Insya'a ba'a, kalau orang yang mengajari saya itu berkehendak, kalau
menginginkan, maka bisa menjual Sayyidina Ali sebagai budak. Dalam bahasa kiasannya, mungkin dalam bahasa kiasannya sebagai budak, sehingga kalau memang berkenan menjual maka bisa menjual, kalau berkenan memerdekakan maka bisa dimerdekakan, kalau berkenan untuk menginginkan pengabdian beliau sebagaimana seorang budak yang bisa disuruh-suruh maka istaraqa, maka silahkan. Itu pengabdian yang sangat tinggi dari seorang Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang mana Sayyidina Ali adalah pintu dari kotanya ilmu yang sudah disebutkan. Jadi orang sealim Sayyidina Ali sampai memberi contoh seperti itu, bahwa beliau terhadap gurunya itu sangat mengabdikan penuh, segala pelayanan yang dibutuhkan oleh gurunya akan beliau adakan, akan beliau laksanakan. Di sisi lain ada hadis, waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'allama 'abdan ayatan min kitabillah fa huwa maulahu. Barang siapa yang mengajarkan seorang hamba hamba Allah, ini maksudnya ya, orang yang mengajarkan kepada orang lain satu ayat ya, min kitabillah, dari kitabnya Allah, diajari ngaji misalnya, bahwa maulahu, maka orang yang mengajarinya itu adalah menjadi pemerdeka dari hamba tersebut. Yang ini hampir-hampir sama dengan yang dimaksud oleh Sayyidina Ali, bahwasanya pengabdian seorang murid kepada guru itu sangat penting untuk dilakukan, karena di antara cara mengagungkan ilmu adalah dengan mengagungkan orang yang mengajar. Disebutkan dalam hadis juga ada bahwa man 'azzamal alim fa innama yu'azzimullah ta'ala. Barang siapa yang mengagungkan orang alim, maka sungguh dia telah mengagungkan Allah, maka dia sama dengan mengagungkan Allah Ta'ala. Wa man tahawana bil alimi fa innama dzalika istighfafun billahi ta'ala wa rasulih. Dan barang siapa yang meremehkan orang alim, maka sungguh itu sama dengan meremehkan, merendahkan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga tidak cukup hanya dengan memiliki ilmu, tapi juga perlu menjunjung tinggi adab, terutama adab kepada guru ya. Kalau ini kita membahas kaitannya dengan ilmu, berarti adabnya terutama terhadap guru, walaupun ada banyak adab yang bisa dijalankan, karena adab adalah bagian dari ilmu muasyarah, ilmu berinteraksi, bersosial dengan sesama manusia. Kepada Allah saja kita juga harus beradab kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kepada Allah kita harus menjaga adab, kepada manusia juga harus menjaga adab, menjaga etika. Karena Islam mengajarkan kebaikan kepada dua sisi, kebaikan kepada Allah, berbuat baik kepada Allah dengan menghambakan diri kepada Allah dan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah ya. Sedangkan kepada sesama manusia juga diajarkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Dalam Nazm Alfiyah, baik, sekarang kita coba mengulas salah satu contoh etika yang disebut dalam Nazm Alfiyah. Disebutkan bahwa bisabdin ha'isun tafdila mustawjibun sana'iyal jamila. Wahwa di sini adalah
ditujukan kepada Syekh Ibnu Mu'ti, yaitu adalah guru dari Imam Ibnu Malik pengarang Alfiyah. Bisaqin haizun tafdila. Di sini ceritanya ketika suatu saat beliau membuat karya berupa Alfiyah Ibnu Malik, itu beliau menemukan bahwa karya beliau, yaitu Alfiyah Ibnu Malik, itu lebih unggul daripada karya pendahulunya atau karya gurunya, yaitu Syekh Ibnu Mu'ti. Sehingga karena beliau merasa lebih unggul, kemudian singkat cerita beliau kemudian tersadar bahwa tidak etis kalau merasa lebih unggul dari gurunya, merasa lebih baik dari gurunya. Sehingga kemudian beliau menambahkan dalam nazam pada muqaddimahnya, wa bisaqin haizun tafdila. Bagaimanapun juga, walaupun karya beliau lebih baik dari gurunya, walaupun beliau lebih alim dari gurunya, walaupun beliau lebih baik dari gurunya, tetap gurunya adalah haizun tafdila, tetap berhak memperoleh keutamaan, berhak untuk diutamakan, berhak untuk dimuliakan, berhak untuk dihormati, dihargai, walaupun gurunya masih kalah ya ilmunya daripada muridnya. Murid tetap harus menghormati. Ini yang dicontohkan dalam Nazm Alfiyah. Dan ada lanjutannya, mustaujibun sana'iyal jamilah. Dan beliau tetap, seorang guru itu tetap berhak untuk mendapatkan puji-pujian dari muridnya al-jamilah dengan kalimat-kalimat yang indah. Tetap berhak untuk dipuji, walaupun misalkan menemukan kekurangan pada diri gurunya, menemukan dirinya lebih baik dari gurunya, tetap guru itu berhak untuk dimuliakan, tetap berhak untuk dihargai. Karena apa? Dalam nazam ada kata bisaqin, karena bisaqin, karena beliau adalah guru kita, karena beliau adalah pendahulu kita, karena bisa juga beliau adalah mentor kita. Dan bahkan sebenarnya juga berlaku kalau seandainya berhadapan dengan orang tua. Bisaqin itu sebenarnya karena lebih dulu, karena orang tua terlahir lebih dulu, bahkan kita terlahir ke dunia dengan perantara beliau, dan kita menjadi mengerti banyak hal karena perantara dari seorang guru. Sehingga guru menjadi berhak untuk dimuliakan. Dan dengan kata yang lain, bisaqin juga bisa disebut karena lebih dulu, atau mungkin bisa juga karena lebih unggul pula. Dalam hal apa? Dalam hal sanad terutama. Karena guru itu tentu sanadnya lebih dekat dengan sumber ilmu daripada kita sebagai muridnya. Karena itu bagaimanapun keadaannya seorang guru, dengan segala kekurangannya, karena manusia biasa ya, kita tetap wajib untuk menghormati dan menghargai bagaimanapun keadaannya, karena beliau adalah guru kita. Sehingga dengan sekian banyak pembahasan mengenai betapa tingginya nilai ilmu, dan kemudian di samping ilmu, ulama juga menjunjung tinggi yang namanya tata krama atau adab, sehingga ada sebuah adagium. Sampailah kita pada sebuah adagium bahwasanya al-adabu fauqal ilmi, adab tata krama itu posisinya di atas ilmu. Karena itu kita katakan adab lebih tinggi daripada ilmu, lebih dijunjung tinggi seharusnya daripada ilmu. Hanya mencari ilmu saja tanpa dibarengi dengan tata krama itu tidak ada nilainya, ilmunya tidak ada nilainya. Itu yang disebut dengan perkara yang lebih tinggi dari ilmu. Kemudian
Bagaimana dengan perkara yang lebih penting dari ilmu? Baik, dalam kitab Ta'limul Muta'allim di syarahnya itu ada menyebutkan bahwa wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa. Sesungguhnya ilmu menjadi mulia, menjadi tinggi nilainya itu sebenarnya adalah karena ilmu itu menjadi wasilah, menjadi lantaran bagi kita untuk menjadi orang yang bertakwa, untuk menjadi orang yang taat, karena kita tahu ilmunya. Jadi karena ilmu itu menjadi mulia, karena ilmu itu menjadi perantara, hanya perantara menuju kepada takwa. Yang sebenarnya yang lebih penting sebenarnya adalah ya ketakwaan itu sendiri. Ada juga itu kalau dalam Ta'limul Muta'allim. Kemudian dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Syekh Hasyim Asy'ari ada hadis ya, wa'an Ibnu Sirin radhiyallahu anhu qala, ini bukan kanjeng Nabi nih yang menyatakan, kanu yata'allamunal huda kama yata'allamunal ilma. Ini kesimpulan dari para tabi'in yang mengamati para sahabat, bahwasanya para sahabat itu dulu mempelajari al-huda, mempelajari hidayah, mempelajari petunjuk, sebagaimana beliau para sahabat mempelajari ilmu. Itu karena yang namanya huda, yang namanya petunjuk, hidayah itu juga penting, di samping ilmu juga penting. Kalau dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarahnya Bidayatul Hidayah, bahwasanya atau dalam Bidayatul Hidayahnya ya, itu ada kata annal hidayata allati hiya thamratul ilmi. Hidayah merupakan buahnya ilmu. Hidayah merupakan buahnya ilmu. Yang tidak kalah penting dari ilmu adalah hidayah itu sendiri. Kalau kita ibaratkan misalnya sebuah pohon yang berbuah, ketika kita misalnya menanam pohon mangga misalkan, kemudian pohon mangga itu yang kita tunggu-tunggu tentunya adalah buahnya, walaupun kita menunggu akan dalam waktu yang cukup lama, tapi yang kita tunggu-tunggu adalah buahnya. Kapan ada musim mangga, kapan bisa dipanen. Padi pun ketika petani menanam padi, yang ditunggu adalah ya buahnya. Bulir-bulir padi itu yang ditunggu. Jadi yang lebih dipentingkan adalah buahnya. Yang lebih dipentingkan adalah hidayah. Kalau bandingannya dengan ilmu, hidayah lebih penting. Hidayah lebih penting dari ilmu. Ada sebuah hadis menyebutkan, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Yang artinya kurang lebih bahwa barang siapa orang yang bertambah ilmunya, semakin bertambah ilmunya, tetapi tidak semakin bertambah hidayahnya, tidak semakin bertambah petunjuknya, tidak semakin bertambah ketakwaannya, maka seluruh pengetahuannya itu tidak lain hanya akan semakin menjauhkannya dari Allah. Semakin bertambah ilmunya, tapi semakin jauh dari Allah, sehingga kemudian tersesat di jalan yang tidak benar. Ada sebuah analogi. Misalnya kita yang setiap hari melalui jalan yang sama, setiap hari melewati jalan yang sama terus setiap hari, tapi mungkin suatu saat pernah juga menjadi tersesat, padahal sudah hafal betul, tapi menjadi tersesat. Mungkin karena sedang mengantuk di jalan misalnya, mungkin karena sedang melamun beberapa hal misalnya, sedang banyak pikiran, ngelamun banyak hal misalnya,
sehingga kemudian tidak fokus, hilang konsentrasi, dan akhirnya salah belok misalnya, sehingga akhirnya menjadi salah jalan. Yang intinya bahwa orang yang memegang ilmu dalam dirinya belum tentu akan ada di jalan yang benar. Orang yang memegang ilmu dalam dirinya belum tentu akan tetap dan terus ada di jalan yang benar. Sementara yang kita harapkan dari ilmu sebenarnya adalah supaya tahu kebenaran. Tetapi ternyata orang yang sudah memegang ilmu sekalipun tidak selalu ada dalam jalan kebenaran. Itu karena yang lebih penting dari ilmu sebenarnya adalah hidayah. Walaupun lebih banyak dan lebih besar harapannya hidayah itu bisa didapatkan bagi orang yang berilmu sebenarnya daripada yang tidak berilmu, tetapi walaupun demikian tetap yang namanya hidayah sebenarnya yang lebih diutamakan. Jadi kalau hanya ilmu saja, Kanjeng Nabi juga dituntun oleh Allah, diajarkan bahwa beliau supaya mendoakan atau berdoa waqur rabbi zidni ilma, ya, di surat Toha. Jadi bahwasanya Kanjeng Nabi dituntun oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu, meminta agar ilmunya terus ditambah, yang bahwasanya ilmu juga penting, ya. Bahkan Nabi sendiri yang merupakan kotanya ilmu masih dituntun untuk agar minta diberi tambahan ilmu, karena ilmu itu sebenarnya memang sangat luas, yang kemudian bisa banyak hal yang bisa kita pelajari. Tapi di luar itu ada yang lebih penting dari ilmu, yaitu adalah hidayah. Ada hadis yang menyebutkan asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullahu bi ilmihi. Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat besok adalah orang alim yang Allah tidak memberikan manfaat pada ilmunya. Ilmu yang manfaat, yang kemudian mengarahkan kita mendapatkan hidayah, dan kita akan ada di jalan yang benar. Yang perlu kita sadari bahwa memang Kanjeng Nabi dituntun untuk berdoa ketambahan ilmu, berdoa mengenai ilmu yang akan semoga bisa menjadi terus bertambah. Tetapi di sisi lain kita coba lihat yang kita mungkin rasakan setiap pagi ketika sholat subuh misalnya, kemudian berdoa kunut. Dalam kunut itu ada doa Allahumma hdini, selalu setiap pagi minta ihdini, minta selalu agar diberi hidayah oleh Allah. Dalam kitab Irsyadul Ibad ada doa Ya Hayy Ya Qayyum bi rahmatika astaghith fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Bahwasanya minta setiap pagi itu bisa dibaca dan sore, bahwasanya minta agar keadaan kita selalu dijadikan baik oleh Allah. Jangan dilepas, wala takilni, jangan dilepas ya Allah. Kita selalu butuh hidayah dari Engkau ya Allah. Kemudian kita juga sadari bahwa dalam Al-Fatihah sendiri yang kita baca setiap rakaat dalam sholat itu juga ada ihdinas shiratal mustaqim, minta petunjuk kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa hidayah itu penting adanya, dan kalau dibandingkan dengan ilmu, hidayah itu lebih penting dari ilmu. Sekian mungkin yang bisa kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Dari saya cukup sekian dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.